Kelihatan ya? Baik, kita langsung aja. Jadi ini merupakan lanjutan dari yang lalu, kita lanjutan dari tahun lalu ya. Sebenarnya udah agak lama kita nggak ketemu. Mudah-mudahan yang kemarin masih ingat, nggak lupa. Jadi kita masih di prospektif analisis part 2 kemarin ini mengenai ada dua metode yang sebenarnya sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu mengenai evaluation. Ada 2 metode. Sekarang kita lanjutkan ke yang metode berikutnya yang justru yang di sini yang lebih penting. Jadi di sini ada residual income model ya. Kemudian ini materi yang akan kita bahas. Jadi di sini saya salah nulisnya, harusnya ini chapter 7 ya, bukan chapter 8. Tadi saya nulis ininya, judul filenya chapter 8. Jadi bagaimana menilai perusahaan dengan menggunakan residual income, atau ada yang menyebutnya juga dengan abnormal earning ya, abnormal earning. Kemudian metode kedua masih abnormal earning juga atau residual income, cuma dari sisi operasinya aja. Kemudian ini yang biasa kita pernah pelajari, mungkin kalian masih ingat waktu di manajemen keuangan ya, ada free cash flow, discounted cash flow. Jadi kalau yang dua pertama ini masih, kalau bisa dikatakan masih sejalan dengan accrual accounting, karena kita bicara earning ya, bicara earning gitu. Fokusnya di earning. Kalau yang ini discounted cash flow di cash. Baik, seperti kita tahu apa itu valuation, yaitu proses mengkonvert forecast sudah kita lakukan selama tahun, bahkan mungkin sampai infinity, kemudian kita present value-kan sehingga menjadi nilai saat ini, dan itulah nilai perusahaan. Kemudian kalau seandainya kita bagi dengan jumlah lembar saham, maka kita akan dapat harga saham kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya penilaian. Jadi penilaian perusahaan tuh ya bisa kita nilai secara absolut, bisa juga kita nilai secara per lembar saham. Karena kemudian nanti per lembar saham itu akan kita bandingkan dengan harga saham kita di luar. Itu kalau harga saham di luar untuk perusahaan yang terbuka ya, untuk perusahaan terbuka tentu tergantung dari supply demand-nya ya. Jadi maksudnya seberapa tertarik masyarakat untuk berinvest di perusahaan kita. Nah, ada beberapa metode ya, ini yang kemarin price multiples, kemudian discounted dividend ya. Emang starting point penilaian perusahaan dengan cara mendiskontokan itu awalnya dari dividen gitu ya, dividen. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir, dividen itu kayaknya bukan bukan cara yang paling tepat untuk jadikan patokan dalam penilaian perusahaan gitu ya. Tapi lebih kepada earning dan cash flow yang dianggap lebih baik. Nah, di sini kita ya, key issue dari bagaimana mengukur firm's value creation ya. Jadi di sini kita seperti saya katakan, mulai ada metode mendiskontokan itu adalah metode dividen discounted dividend models ya. Dividen merupakan outcome dari firm's value creation process ya. Tapi kemudian banyak sekali kritikan ya terhadap metode ini, karena kalau bisa dikatakan dividen payout itu adalah arbitrer ya. Kadang nggak semua perusahaan itu salah satu kelemahannya ya, arbitrer. Tidak semua perusahaan itu
memberikan dividen setiap tahunnya, ya kan tergantung sikonnya, ada earning yang bagus apa enggak gitu ya. Nah makanya kalau kadang ada, kadang enggak, jadi enggak ajak gitu, jadi tidak bisa secara tepat untuk nilai perusahaan itu salah satu faktor kelemahannya. Jadi sulit dijadikan patokan untuk dikatakan sebagai dividen itu menciptakan menciptakan nilai untuk perusahaan itu agak kurang tepat ya, karena ketidakkonsistenan itu, karena arbitrer itu. Dan juga tidak menggambarkan performance ya. Kalau bisa kita katakan yang namanya performance perusahaan itu kalau dari kegiatan operasi itu diwujudkan dari earnings gitu ya. Earnings sebenarnya dikumpulkan ke dalam return earnings, kemudian baru return earnings itu ada sebagian dijadikan sebagai dividen. Dividen itu sebenarnya kalau bisa dikatakan kewajiban kita aja kepada pemegang saham karena dia berinvest ke kita gitu ya. Sama aja seperti kayak kita memberikan interest kepada bondholders gitu. Itu kewajiban gitu. Jadi bukan karena nanti dari return earnings itu ada yang dibagikan sebagai dividen, ada juga yang ditahan inilah yang untuk dikembangkan perusahaan. Jadi sebenarnya kalau secara logika memang bukan dividen yang bisa menciptakan nilai tambah buat perusahaan gitu, tapi justru return earnings bukan yang tidak dibagikan sebagai dividen yang kita exploit untuk mengembangkan perusahaannya sehingga bisa menambah nilai perusahaan. Makanya ada kritik mengenai ini. Yang dikatakan oleh Modigliani ini dividen model ini nggak relevan. Dan juga dalam prakteknya investor memang investor kalau berinvest ke perusahaan gitu sebagai stockholders, dia sebenarnya apa yang diharapkan? Sebenarnya yang diharapkan bukan hanya dividen, tapi juga capital gain ya, kenaikan dari harga saham gitu. Nah, bagaimana caranya harga saham naik? Tentunya manajemen harus berusaha keras untuk menaikkan saham, yaitu dengan cara menggenjot kegiatan operasinya. Bagaimana menggenjot kegiatan operasinya? Tentunya dari earning ya, earning yang dia peroleh dia putar lagi. Makanya kenapa dividen model jadi tidak terlalu pas ya, justru di earning yang lebih pas gitu, karena earning itu yang membuat kita menciptakan nilai untuk perusahaan sehingga harga saham akan menjadi karena kan penilaian perusahaan itu kan artinya di harga saham ya, kita forecasting kemudian kita present value kan, kita dapat inilah nilai perusahaan secara absolut, kemudian kalau kita bagi dengan jumlah saham beredar itu adalah harga saham. Nah inilah tanggung jawab perusahaan bagaimana menaikkan harga saham itu. Oke. Kemudian sebentar, kalau ini jadi agak tutupan. Sama juga. Balance sheet mengukur apa ini? At a point of time ya, jadi mengukur aset itu at a point of time, sama lah balance sheet at a point of time. Kalau earnings periodic of time ya, jadi between 2 point of time. Dividen juga seperti itu. Ini sih pelajaran ini ya. Kemudian earnings kalau bisa kita katakan, nah ini ada istilah CSP ya, ada istilah CSP. CSP itu clean surplus profit. Clean surplus profit. Sebenarnya kalau kita apa sih clean surplus profit itu sebenarnya kita mulainya dari ada istilah clean surplus accounting ya, clean surplus accounting. Itu forecasting model di mana dianggapnya price itu adalah fungsi dari earning, return, dan book value. Jadi
prinsip accounting itu seperti itu ya. Forecasting di mana menganggap price atau harga saham adalah fungsi dari earning, expected return dan book value. Makanya nanti kita melakukan penilaian itu kan penilaian perusahaan kan tadi seperti saya bilang endingnya di berapa harga sahamnya ya. Nah itu kita memainkan ini earning, memainkan return yang untuk jadi expected return ini jadi discountingnya ya, sarana apa namanya cara mendiscountingnya itu kita menggunakan expected return atau expected return kan kalau investor yang bilang, tapi kalau perusahaan yang mengistilahkan tuh cost of capital, kemudian juga book value. Nah untuk itu dalam value creation yang menggunakan earnings ya, dalam hal ini adalah abnormal earnings dan abnormal operating earnings, kita menggunakan komponen 3 ini ya. Earnings, book value, sama cost of capital. Nah, coba kenapa earnings ini ada istilah CSP di sini ya? Itu tadi ya. Principles accounting itu apa namanya? Turunannya akhirnya jadi clean surplus profit gitu ya, clean surplus profit. Jadi maksudnya clean surplus profit ini di mana earning yang tidak termasuk transaksi yang terkait dengan shareholders ya, seperti kayak dividen gitu ya, itu transaksi terkait dengan shareholders ya yang ada kaitannya dengan earnings itu kita keluarkan dulu. Kemudian transaksi treasury stock itu juga kita abaikan hal seperti itu. Oke. Nah, ini saya nih gimana caranya hilangin ini? Oke lah. Kalau kita di sini di sebelah kanan ini ada accounting earnings or return kali ya. Accounting earnings dianggapnya sebagai faktor untuk menciptakan value creation. Kalau kita tahu di sini ada disebut-sebut mengenai returns. Apa sih returns gitu? Kalau bisa dikatakan returns itu yield ya. Yield sama aja seperti yang saya bilang. Kalau orang berinvest, dia akan berharap return. Kalau saya berinvest, saya menjadi pemegang saham, saya berharap return. Returnnya berupa apa ya? Itu tadi berupa dividen dan berupa capital gain. Ya. Jadi makanya earning jadi patokan banget, jadi komponen utama untuk menghitung penilaian. Nah, sekarang tadi ada istilah CSP ya. Kalau misalnya kenapa di sini kita katakan sebagai oke, sekarang kenapa metodenya disebutnya abnormal earnings gitu ya, abnormal earnings. Kalau ada abnormal earnings berarti kita ada kenal istilah normal earnings gitu. Normal earnings itu apa? Ya, normal earnings itu kalau dari sisi perusahaan, dari sisi investor yang dia katakan dia ingin dapat return itu tentunya dari return dari apa yang dia investasikan. Nah, perusahaan ini kan, manajemen ini kan, kalau bisa dikatakan the agent of corporation ya. Dia tugasnya apa tugasnya manajer keuangan? Kalau kamu ingat di pelajaran manajemen keuangan, memaksimalkan shareholders wealth, ya. Menaikkan nilai perusahaan atau memaksimalkan shareholders wealth. Ya. Nah itu apa mensejahterakan pemegang saham. Dari apa? Dari required rate of return-nya ini. Ya. Kemudian, nah kalau dia kerjanya hanya memberikan, kalau bisa dikatakan memberikan seperti kayak dividennya ya, apa yang return terhadap stockholders-nya aja itu namanya normal. Ya. Normal ini. Nah kalau kita
supaya kita naikkan nilai perusahaan, kita harus lebih dari itu gitu, harus lebih dari tidak sekedar tidak hanya memberikan dividen kepada perusahaan, ya, harus lebih. Makanya abnormal earnings itu harus lebih dari sekedar normal earnings ini. Makanya karena kalau lebih itu kita baru bisa bergerak lebih bebas lagi untuk beroperasi lebih maksimal. More than required return vertical investment. Nah itu makanya seperti itu ya. Kalau di sini dikatakan seberapa besar proyek bisa menambah nilai perusahaan. Ya. Kalau kita hanya hanya bisa memberikan return kepada pemegang saham, yang nggak ada ya. Karena kalau kita hanya normal-normal aja kita nggak bisa berkembang gitu. Hanya menjalankan kewajiban kita dengan memberikan kompensasi kepada pemegang saham ya kita nggak berkembang. Makanya kita harus lebih dari itu. Earningnya harus lebih dari itu. Jadi abnormal earning ini disebut residual income. Nilai sisa setelah kita kasih kewajibannya kepada pemegang saham, itulah yang akan kita kembangkan. Nah, ini rumus dasar aja ya, seperti ini. Kita flashback lagi, kalau book value, nilai perusahaan ditambah profit dikurang dividen gitu sebenarnya ya. Nilai perusahaan book value sama dengan book value awal, book value akhir sama dengan book value awal, tambah profit dikurang dividen. Kemudian ini kalau misalkan rumusnya equity gitu ya, equity ditambah profit dikurang dividen gitu. Nah, ini kalau kita balik-balik seperti ini, makanya ada istilah seperti kayak gini dibolak-balik aja. Nah, inilah kalau bisa kita lihat, jadi abnormal earnings ini pendekatannya coba kalau kita lihat ya, kita mainnya di equity, ya. Book value of equity, book value of equity. Nah makanya discounted abnormal earnings ini kita sebut dengan pendekatan equity. Ya. Nanti beda dengan discounted abnormal operating income. Itu pendekatannya pendekatan aset. Kalau ini pendekatan equity. Nah, ini dari rumus dasarnya ini kita bicaranya ke equity. Nah, book value sama dengan book value akhir sama dengan book value awal ditambah CSP dikurang dividen. Nah, CSP dikurang dividen ini kan sebenarnya ini ya, required return dikali investment ini kan bisa kita katakan sebagai dividen sebenarnya ya. Nah, ini adalah abnormal earning. CSP dikurang dividen ini adalah abnormal earning. CSP dikurang required return dikali investment ini adalah abnormal earning. Jadi bisa dikatakan book value sama dengan book value akhir sama dengan book value awal ditambah dengan abnormal earning ya. Nah, jadi kalau book value itu equity value ya, equity value karena kita tadi pendekatannya equity namanya equity value. Ini kalau kita pindahkan ini kita jabarkan ke sini. Ini kalau saya nunjuk-nunjuk ini kelihatan ininya nggak sih tanda panahnya di kamu? Kelihatan ya? Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan. Maklum saya gapteknya nggak paham. Nah ini equity value sebenarnya book value of equity ya, book value of equity ditambah dengan present value future abnormal earnings ya. Jadi rumus ini sebenarnya logikanya dari sini. Logikanya dari sini ya, logikanya dari sini. Seperti kayak kita menghitungnya ekuitas sama dengan ekuitas awal ditambah profit dikurang dividen gitu. Nah, terus ini dikurang dividen ini adalah abnormal earning, jadi seperti itu, equity value sama dengan book value equity awal ditambah karena kita akan mendiscounted, kita forecasting kemudian kita discounted ya ini present value dari abnormal ya.
Jadi sebenarnya basicnya sederhana aja tadinya rumusnya ya. Jadi ini hanya untuk menjabarkan kenapa sih tiba-tiba begini rumusnya ya. Oke. Sekarang abnormal earnings itu adalah ini tadi ya, CSP dikurangi R dikali BVE T-1 awalnya ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini kenapa ini ini adalah equity ya, nilai equity sama dengan atau nilai perusahaan tapi dengan pendekatan equity ya, sama dengan book value awal tadi ditambah ini present value dari abnormal earning, present value dari abnormal earning ya. Jadi kita jabarkan rumusnya seperti ini. Nah, abnormal ini kalau mau kita panjangin rumusnya ini net income dikurang ini, net income dikurangi. Sebenarnya ya itulah memang manajemen keuangan sama akuntansi ya, walaupun sama-sama apa namanya satu jalur, kadang-kadang mau menggunakan istilah yang berbeda ya. Padahal sebenarnya itu aja. Oke. Nah, kemudian nanti kalau kita forecast dan kita membuat valuation proses, forecastnya itu optionnya bisa dua, bisa infinity ya. Kenapa kita infinity? Karena kita berasumsi bahwa perusahaan itu going concern gitu ya, diciptakan untuk hidup terus gitu. Tapi bisa juga kita memforecastnya far enough ya, seperti 5 atau 10 tahun. Kalau perusahaan misalnya project misalnya kayak gitu ya. Kadang ada proyek atau perusahaan yang didirikan untuk tujuan tertentu. Kalau tujuannya sudah tercapai emang akan ditutup gitu. Nah, itu bisa diprediksi kita menggunakan option 1. Berapa tergantung ininya ya, tergantung kebutuhannya, atau kalau perusahaan yang pada umumnya adalah dengan tidak terbatas. Nah, cara kita memvalue itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Itu abnormal earnings sama dengan 0, abnormal earnings continuous in perpetuity, dan kemudian juga perpetuity in growth dengan pertumbuhan. Ya, karena kita selalu berharap perusahaan itu akan berkembang ya. Nah, sebenarnya yang paling umum terjadi 1 sama 2 ya. Kalau ketiga itu terlalu optimistik banget ya. Masa tumbuh terus. Kadang-kadang kita juga ada masanya turun atau stagnan atau tumbuhnya sedikit aja. Kamu masih ingat nggak product life cycle? Ada yang ingat pernah belajar product life cycle? Pernah dengar istilah product life cycle? Pelajaran apa ya? Nggak pernah ya? Belum. Jadi product life cycle tuh seperti kayak grafik gitu, terus nanti grafiknya naik tajam, terus nanti lama-lama dia akan turun. Ya. Itu ada fase introduction, ada fase maturity, ada manajemen ya, Mbak? Apa? Pelajaran manajemen ya? Iya benar. Manajemen tingkat 1 ya? Iya, introduction, ya, sepertinya pernah kemudian dengar, growth. Kenapa pernah dengar ya? Udah lupa ya. Introduction, growth, terus maturity, decline gitu. Jadi awalnya pertumbuhannya lambat dulu, terus kemudian makin lama makin naik tinggi. Kemudian akhirnya dia sampai ke puncak, tapi di situ pertumbuhannya udah nggak terlalu tinggi lagi. Akhirnya makin lama dia makin turun. Itu sebenarnya itulah siklus produk perusahaan yang mungkin kita bisa
bisa identikan juga dengan siklus perusahaan. Perusahaan awalnya perlu investasi dulu, pertumbuhannya lama dulu karena kita masih konsentrasi di investasi. Kemudian setelah kita dikenal, kita naik growth masuk. Kemudian mungkin kita udah jadi market leader nih, ya. Biasanya kalau kita udah nggak bisa naik lagi karena di puncak gitu ya. Kalaupun naik hanya sedikit atau kemudian lama-lama flat. Kemudian jika ada kalau kita udah jadi market leader tuh sebenarnya kita terancam juga karena setiap pesaing itu akan apa namanya? Akan berlomba-lomba meniru kita ya. Sehingga akhirnya pesaing banyak yang masuk di saat di tahap maturity itu kemudian kita akhirnya agak berkurang ya. Dan kalau kita nggak bisa manage dengan baik, kita akan turun, drop, decline gitu. Nah, ini pun seperti gitu sebenarnya. Jadi siklus perusahaan seperti gitu. Ada masanya mungkin decline, ini namanya juga orang ya. Perusahaan itu kan buatan orang, orang aja buatan Tuhan aja bisa meninggal kan. Pasti meninggalnya. Jadi muda, bayi, toddlers, remaja, tua, dewasa, tua, akhirnya misalnya menurun menurun kondisinya. Jadi yang alternatif 3 ini kalau bisa dikatakan agak jarang lah ya. Nggak mungkin orang hidup terus ya, nggak mungkin perusahaan hidup jaya terus gitu. Mungkin ada masa turunnya. Jadi biasanya di alternatif 1 sama 2. Oke deh. Nah, tapi kita lihat dampak tiga-tiganya ya. Nah, ini kita patokan ini dulu rumusnya. After modeling itu adalah net income dikurangi cost of equity ya. Cost of capital for equity, cost of equity aja dikali saldo awal BVE, kemudian nilai perusahaan ya, dalam hal ini adalah equity, book value equity awal tambah present value dari ini. Nah, sebenarnya present value dari ini nih hanya di sini nih ya. Tapi sekali lagi kita ada terminal value ya. Kenapa kita seperti itu? Ini sebenarnya pola dasarnya bond. Pola dasarnya bond. Interest, kemudian terakhirnya face value-nya. Begitu juga ada terminal value-nya. Ya, padahal sih sebenarnya kalau bisa dikatakan ini hanya lanjutan dari ini aja, cuma kita potong. Kita potong karena nggak mungkin kita ngitung sampai tak terhingga ya. Kita cut untuk kemudian kita present value-kan. Oke. Seandainya seperti ini. Diketahui net income-nya ya, atau net income yang sudah dibersihkan dari transaksi-transaksi shareholders ya, CSP itu. Jadi ini adalah net income yang udah benar-benar untuk pengembangan perusahaan. Ya, net income yang benar-benar untuk pengembangan perusahaan. Misalnya kita ada nilainya kebetulan di sini given 365 sekian gitu ya. Kemudian kita mau forecast book value of, ini saya tandain equity ya. Karena kita pendekatan equity. Saldo awalnya sekian ya. Kemudian ini juga given 11.000, 12.000 sekian ya. Kecuali kalau nanti dikatakan book value mengalami pertumbuhan sekian baru kamu hitung. Kemudian di sini ada cost of capital 10%. Nah, ini saya ngapain ya ini ya? Ini sebentar. Ini kayaknya ini agak ke sini bawah dikit. Nah, ke sini dikit. Oke. Nah, ini cost of capital-nya 10%. Cost of capital itu cost of equity dalam hal ini ya, cost of equity. Kita kan dulu di manajemen keuangan pernah belajar cost of capital, ada cost of equity, cost of bonds ya. Kemudian cost of capital dalam arti keseluruhan gabungan antara bond dan equity ya. Nah, kalau ini equity yang aja. 10%, kemudian kalau kita tahun pertama 1,1, 1,1 kuadrat, 1,1,3 dan seterusnya. Nah,
ini abnormal earnings adalah apa tadi? CSP dikurangi 10% dari value awal ya. Jadi 1365 dikurangi 10% dari 10.000. Berapa tuh? 1.000 ya. Jadi 365. Begitu juga ini. 1350 dikurangi 10% dari apa? 11 ya. 1.100. Jadi 250 dan seterusnya. Ya. Di sini 1.300 dikurangi 10% dari 12.000 dikurangi 1.200 jadi 100. Ya. Kemudian ini 1.250 dikurangi 10% dari 1.250 0. Nah ini seterusnya 0 ya. Kalau kita hitung ini memang ini angkanya kebetulan jadi pas ini ya. Cuma 0 0 0 0. Nah ini yang dikatakan abnormal earnings-nya 0 ya. Maksudnya semakin ke sana, semakin tahun-tahun ke depan kita menganggap nggak ada earnings. Ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini pertumbuhannya. Nanti pertumbuhan harus kita hitung sendiri ya. Di soal mungkin nggak akan given. Jadi kita lihat abnormal earnings-nya dari 365 ke 250 ini turun. Turunnya berapa? 365 dikurang 250. 115 dibagi 365 turun 32%. Kemudian ini turun ya 60%, turun 100%, kemudian 0 0 0 0 0 0. Nah, di sini kita hitung di present value kan 365 kita present value kan dibagi 1,1 jadi 331. 250 kita present value kan tahun kedua dibagi 1,21 jadi 206. Ini juga gitu ya. Jadi 75,0. Yang ini karena 0 ya 0 0 0 0 0. Dan kita mau nggak usah dites-tes terus ya pastinya 0. Atau kita di sini karena nolnya seragam ya 0 0 0 0 udah terus-terusan 0. Udah aja kita bikin terminal value di sini ya. Gimana terminal value rumusnya? Masih ingat? Abnormal earnings tahun berikutnya dibagi K min G ya. Jadi apa namanya? Abnormal earnings tahun berikutnya ya. 0 dibagi K itu cost of capital-nya 10% dikurangi growth. Ya, growth-nya 0 dibagi 10%. Ya pasti 0 ya, 0 dibagi berapapun angka jadi 0. Ya udah itu akhirnya udah kita ini akhirnya terminal value-nya 0 ya. Jadi kita hitung ininya aja. 75,13 ditambah 206 ditambah 331 sama dengan 513. Nah, 513. Nah, kemudian rumus value of the fund tadi book value awal ditambah present value dari abnormal earnings. Jadi 10,613. Itu ya. Jadi di sini dikatakan kondisi pertama abnormal earning-nya 0 itu adalah di tahun-tahun berikutnya nih nanti akan ada abnormal earning 0 terus sampai seterusnya. Untuk itu nggak usah kita mau sampai kapan nih kita bikin terminal value aja. Oke. Nah, sorry. Salah deh. Nah, kondisi ini kondisi yang gimana sih kita meramalkan ini kalau kompetisi begitu ketatnya ya. Atau kita dibatasi oleh government intervention. Jadi misalnya seperti gini. Kalau makanya di awal kita belajar tuh ALK kan ada menganalisa industri ya, seberapa ketat persaingan, ada nggak barang substitusi. Itu semua membuat kita jadi nggak berani memforecast terlalu optimis ya. Kemudian juga government intervention misalnya oke lah gini, travel biro haji misalnya gitu ya. Di samping persaingan dia juga ada kuota gitu kan, ada kuota. Misalnya Indonesia kuotanya sekian, itu pasti berdampak sama pasar dia. Indonesia dilarang mengirimkan nggak boleh umroh dulu karena pandemi. Itu akan berdampak. Ya, jadi aturan-aturan pemerintah juga akan berdampak sama kita.
yang mungkin membatasi gerak langkah kita, ya. Perusahaan maksudnya, kok kita. Oke, kondisi yang kedua. Ini kondisi yang kedua, ini yang paling sering terjadi, maksudnya yang umumnya menggunakannya ini, ya. Karena agak make sense, ya. Maksudnya gini, ini sama, ya. Misalnya kita ada angka net income yang sudah bersih, clean surplus profit, ya, sisa, ya, profit yang sisa yang lebih. Kemudian book value-nya given seperti ini, ya. Kemudian cost of equity-nya 0,15, ya. 15% maksudnya, 15%. Kita lihat lagi sama 3547, abnormal earning itu adalah CSP dikurangi 15% dari ini, 6480. Berapa ini? 15% dari 6480, berapa? 3547 dikurangi nilai itu, hasilnya sekian. Ya. Kemudian ini juga abnormal earnings 4236 dikurangi dengan 15% dari 8662, ya. Hasilnya sekian. Nah, kita itu juga ini 4730 dikurangi 15% dari 11.500, hasilnya 3005. Yang berikutnya ternyata 3005 juga, 3005 juga. Nah, ini bedanya sama yang pertama, bedanya sama yang metode abnormal earning sama dengan 0. Kalau yang tadi kan 0 abnormal earning, kalau ini ada nilainya. Jadi dia ada, cuma udah konstan gitu. Kenapa? Karena kita udah nggak berani lagi. Biasanya perusahaan paling berani memforecast tuh 5 tahun. Oh, kita bisa naik nih dalam 5 tahun gitu. Kenapa? Kita bisa memforecast seperti itu karena kalau kita bikin Renstra tuh biasanya 5 tahun. Jadi kita sudah bisa prediksi, oh kita akan naik setiap tahun sekian persen. Itu kita bisa prediksi sendiri. Tapi kalau udah di atas 5 tahun, kita nggak tahu lagi kondisi ekonomi kayak gimana. Ya, jadi makanya udahlah setelah itu kita stagnan aja. Ya. Maksudnya nggak tumbuh. Pertumbuhannya 0, tapi abnormal earnings-nya ada, ya, dan konstan. Makanya abnormal earning continuous in perpetuity, gitu ya. Tetap ada, tapi itu aja, segitu terus, ya. Oke. Selanjutnya adalah kita melihat pertumbuhannya nih, ya. 2575 ke 2937, 2937 dikurang 2575 dibagi 2575 naik 14%. 3005 dikurang ini, ya, naik berapa persen ini? 2%. Kemudian ini ya ini 0, ya, ini 0. Nah, kemudian kalau ini kita bisa hitung langsung aja. Ini 8662, sorry. 2575, sorry ini. Oh iya ini 2575 dibagi 1,15 sekian. 2937 dibagi 1,323 ya. 1,15 pangkat 2 sekian. Ini juga sekian ya. Nah, nah kalau kita lihat ini kalau kita mau hitung kan panjang banget nih. Kita potong aja di sini. Sebenarnya mau potong di sini juga nggak apa-apa. Sebenarnya potong di sini juga nggak apa-apa. Hasilnya nanti akan sama. Ya paling beda-beda dikit aja karena pembulatan. Ya. Ini karena 3005, 3005, 3005. Kalau ini udah kita lihat berikutnya ini 3005 juga, mau kita potong di sini juga sebenarnya nggak apa-apa. Gitu, ya. Nah, ini kita potong di sini ya karena ini supaya kelihatan. Oh sorry, harus di sini karena di sini masih 2 ya, masih ada pertumbuhan. Di sini baru 0 ya. Nah, kita potong di sini karena setelah itu 0 dan di sini juga udah konstan ya. Pertumbuhannya juga udah nggak tumbuh di batas pertumbuhan. Jadi berapa terminal value-nya adalah yang tahun depan abnormal earning tahun 3005 dibagi K-G. K-G-nya berapa? 15% dikurangi 0, 15%. Jadi 3005 dibagi
15%. Berapa tuh? 3005 dibagi 15% juga belum ngecek sebenarnya nih. 3005 dibagi 0,15 ya. 20033 ya. Nah, ini kenapa saya kasih tanda panah? Kita menghitung terminal value-nya di titik di mana angkanya sudah mulai seragam, pertumbuhannya seragam ya. Sudah mulai seragam. Tadi saya salah, saya nggak ngeliat kalau di sini 2. Jadi setelah ini kita bisa nih. Mau di sini juga sebenarnya sih nggak apa-apa juga, cuma ya kan kita jadi masih ngitung satu step lagi. Di sini aja ya. Ingat jangan lupa berikutnya dibagi dengan Kamin G. Nah, ini hasilnya sekian. Udah itu barulah kita present value kan ya. Ini udah di present value kan. Ini juga 2003 dibagi dengan 1, karena ininya di tahun keempat ya. 1,749 203 dibagi 1,749 hasilnya sekian ya. Hasilnya sekian. Nah, ini kita jumlahkan karena tadi present value-nya adalah present value dari abnormal earnings ditambah terminal value. Jadi ini present value-nya 2 ini ya, present value-nya. Oke, sekarang berapa firm value-nya? Book value ditambah present value dari 2 item ini. Present value dari abnormal earnings selama berapa tahun dan terminal value. Hasilnya sekian ya. Nah, kalau udah hasil sekian, gimana nentuin harganya? Udah tinggal ini aja. Yang tadi sebelumnya saya belum jelasin, total value adalah total value dari equity ya. Jadi tinggal kalau misalnya diketahui berapa lembar saham yang beredar, kita bagi aja 26088 dibagi saham yang beredar, berapa harga, itulah harga saham kita ya. Kalau secara absolut ya cuma begini aja. Berapa nilai firmnya? Udah ini aja gitu. Tapi berapa nilai saham kita ya? Tinggal dibagi. Oke. Nah, selanjutnya gimana abnormal earning yang dengan pertumbuhan ya, dengan pertumbuhan. Ini jarang kita temui, yaitu tadi seperti saya bilang, saya ceritakan bahwa ada life cycle ya, ada life cycle hidup produk perusahaan ya. Sebenarnya kalau life cycle produk tadi yang saya bilang introduction, growth, maturity, decline ya, itu sih hanya mau menjelaskan bahwa produk itu nggak selamanya akan berjaya terus di atas gitu ya, tapi ada waktunya juga dia akan turun gitu karena persaingan, karena banyak yang mengekor, banyak yang ngikutin, banyak yang meniru, banyak follower, banyak yang meniru gitu. Terus begitu juga perusahaan. Tapi kalau perusahaan sebenarnya gambarnya bukan seperti itu, tapi pakai kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu ada yang question mark ya, tahapnya question mark, star, cash cow, sama dog gitu ya. Itu ada ini. Mungkin kamu juga buat yang menyelesaikan papernya dengan memposisikan perusahaan ya, terus di posisi pakai strategi apa, ya mungkin ada kenal istilah-istilah itu. Nah, kalau di sini makanya siklusnya, ada siklus perusahaan baru tumbuh, jaya, kemudian dia jaya tapi pertumbuhannya udah mulai tidak menarik ya, kemudian akhirnya kalau tidak di-manage dia akan menjadi drop gitu ya, akan menjadi drop banget gitu, akhirnya bisa dibubarkan gitu ya. Nah, itu siklusnya, makanya metode ini dianggap nggak cocok, nggak mungkin orang tuh naik terus ya, nggak mungkin. Perusahaan maksudnya, nggak mungkin perusahaan itu naik terus, tumbuh terus. Oke. Sama seperti yang tadi, misalnya udah ada angka seperti ini, ya, sama seperti ini, cost of equity-nya nih saya ini, karena cost of capital-nya bukan cost of firm ya,
cost of gabungan equity sama debt, tapi cost of equity aja 14%. 14%. Kemudian kita hitung berapa abnormal earning-nya. Sama aja, CSP dikurangi 14% dari book value awal. Ya. 3547 dikurang 14% dari 6480. Berapa hasilnya? Ada 640. Kemudian ini juga begitu, 4236 dikurang 14% dari 8662. Hasilnya sekian. Harusnya. Kemudian ini supaya gampang nih penyebut di bawahnya 14%, 14% pangkat 01,14 pangkat 1, 1,14 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian sama seperti yang kayak tadi kita hitung pertumbuhan nih dari abnormal earnings. Abnormal earnings pertumbuhannya gimana? 2640 ke 3024 naik berapa persen? Naik 15%. 304 ke 3350 naik 11%. Terus kita ikutin terus sampai kita dapat angka stabil pertumbuhannya, ya. 37. Ya. Nah, ini coba kamu lihat apa bedanya sama yang sebelumnya. Perpetuity juga nih stabil 12%. Cuma naiknya 12%, ya. Walaupun kelihatannya stabil, tapi bukan berarti diem gitu, bukan angkanya berarti diem, tapi dia 12%, berikutnya 12% lagi. Kalau ini kan bervariasi nih, naik turun, naik turun, udah gitu dia naiknya tetap segitu terus gitu. Nah, ini yang dikatakan terlalu optimis ya. Setiap tahun orang naik 12%, naik 12%, terlalu optimis. Makanya biasanya yang paling umum adalah nggak naik lagi. Jadi kalau bisa dikatakan kamu bisa ngeliat bedanya, ya. Kalau ini ada growth-nya ada. Nah, kalau growth-nya 12% tetap, ininya abnormal-nya akan naik kan? Akan naik terus dia. Naik terus. Beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan enggak. Tetap aja. Ya. Beda lagi sama yang sebelumnya. Sebelumnya 0, tetap juga tapi 0 aja gitu ya. Bedanya tiga kondisi tadi. Oke, sekarang kita hitung abnormal earning-nya. 2640 dibagi ini sama, ini dibagi ini menjadi sekian, ini dibagi ini menjadi sekian, ini dibagi ini menjadi sekian, ya. Terus kita lihat, nah kita di sini kita menghitung terminal value-nya sebaiknya di sini saja, karena di saat pertama dia mulai stagnan. Ya, gimana cara ngitungnya? Abnormal earning tahun depan 4.200 dibagi dengan K-min G. K-nya berapa? 14% dikurangi 12%. Berapa tuh? 12%. Jadi 4200 4.200 dibagi dengan 2%. Ya. 21 4.200 2%, 2100 harusnya ya. Cuma di sini mungkin ini ada pembulatan kali, sebenarnya ada angka lebih dikit ya. Mungkin ada angka 3 di ujungnya kali, 42003 gitu ya. 4200,3 kali gitu, seperti itu. Ya, terus kita jumlahkan present value dari abnormal earnings, kemudian kita jumlahkan juga present value dari ini kita present value kan dengan membagi ke sini 1689 ya, hasilnya 124. Dari terminal value abnormal earnings sama terminal value kita jumlahkan, kemudian berapa totalnya? Form value, book value ditambah dengan dua item ini. Ya. Hasilnya 139.949, itulah nilai perusahaan. Berapa nilai harga sahamnya? Ya tinggal dibagi jumlah saham beredar sama seperti yang kayak tadi. Nah, ini bisa kamu kerjakan nih sebenarnya. Ya. Mana nih? Ya. Ini udah ada angka given, kemudian forecast-nya sekian, ya. Kemudian
equity-nya sekian, ya, kamu lanjutin deh. Forecast lanjutin seperti yang kayak tadi, ya. Lanjutin hitung abnormal earnings-nya, ya. Hitung abnormal earnings-nya berapa, kemudian abnormal earnings-nya setiap tahun kita lihat ininya growth-nya naiknya berapa persen, kita hitung growth-nya, terus kita temukan sampai dia mulai stagnan, ya, mulai stagnan. Kemudian kita present value-kan setiap abnormal earnings itu dibagi dengan faktor ininya nih, ya, cost of capital-nya. Nanti kita dapat, kemudian kita juga hitung terminal value-nya. Kita lihat seperti kayak tadi di sini, start dimulai growth yang seragam, ya, seperti di sini tadi. Terminal value-nya di tahun segini aja karena setelah ini udah mulai seragam. Jangan lupa terminal value adalah abnormal tahun berikutnya dibagi dengan K-G, cost of capital dikurang growth. Seperti itu. Ya. Jadi kamu kerjakan belajar sendiri aja nanti ya, karena saya masih banyak materi nih, banyak materi yang harus dibahas. Oke. Nah, sekarang discounted abnormal earnings valuation. Apa keuntungannya? Berdasarkan riset, metode ini yang paling kalau dikatakan outperform, yang paling baik di antara, at least dibandingkan dua sebelumnya ini paling bagus ya, karena based on earnings yang memang diperuntukkan untuk pengembangan perusahaan, karena sudah kita sisihkan dengan kewajiban kita sama stockholders. Ya. Kita kan punya kewajiban sama stockholders, kita keluarkan dulu. Nah, itulah yang kita pegang buat. Sama aja seperti kayak earnings kan terkumpul di return earnings. Udah kita keluarkan untuk dividen dulu. Nah, itulah yang mau kita pakai. Ya. Kemudian fokus di value drivers. Ya, fokus di value drivers. Jadi di sini apa sih yang menyebabkan perusahaan bertambah maju ya? Bertambah nilai itu ada value edit, ada value edit-nya, ada value edit itu berarti apa yang faktor-faktor apa yang membuat perusahaan makin bertambah nilainya? Oh, perusahaan akan bagus kalau misalnya penjualannya bagus, earning-nya bagus. Iya, yang menyebabkan earning bagus itu apa gitu ya? Mungkin teknologi bisa jadi. Ya. Mungkin innovation bisa menyebabkan penjualan bertambah sehingga akhirnya earning bertambah, ya. Sehingga bisa memberikan kesejahteraan sama pemegang saham, juga bisa untuk pengembangan perusahaan. Apalagi mungkin karena suntikan modal misalnya, ya bisa jadi. Nah, seperti kayak ini yang pernah saya ada contoh, saya kalau nggak salah pernah kasih contoh ya. Jadi misalnya dulu waktu saya rumahnya di BSD, kalau mau ke Stan itu belum ada tuh jalan tol dari Bintaro ke BSD. Jadi saya harus lewat jalan-jalan kecil ya untuk mencapai Bintaro. Padahal rumah saya dekat di tol sini, tol yang Bintaro BSD yang Pondok Indah itu, yang situ. Cuma saya harus balik lagi ke arah Alam Sutra, masuk dari situ, masuk ke Geraha Raya, sampai akhirnya ke Stan. Nah, itu waktu zaman BSD dipegang siapa? Cip Putra dan kawan-kawan kali ya, saya lupa. Nah, kemudian setelah beralih ke Sinarmas, dia menyuntikkan dana ke Jasa Marga ya, supaya membangun jalan tolnya cepat ya. Bantu bangun. Nah, akhirnya begitu cepat harga-harga rumah di BSD naik ya. Jadi
apa yang value driversnya apa? Penyuntikan dana gitu, misalnya seperti gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi pokoknya hal-hal yang membuat kita bisa berkembang. Jadi bisa teknologi, bisa produk service, bisa inovasi dalam bentuk produk atau service, bisa suntikan modal, atau strategi perusahaan, ya, direct strategic thinking, seperti kayak market development, kalau product development, innovation tadi saya sudah sebut, market development misalnya, dengan kita apa namanya, pindah target market, atau dengan kita membuat dealer kemana-mana, itu menyebabkan pertumbuhan penjualan sehingga akhirnya earning-nya berdampak. Atau apalagi mungkin apa ya, ada istilahnya horizontal integration, ya, horizontal integration. Kita mengakuisisi pesaing, ya, supaya kita apa namanya, jadi besar, ya, sehingga kita jadi dominan gitu. Mungkin itu, tapi itu tentunya kondisi keuangan kita harus kaya banget ya, mampu banget sehingga kita bisa membeli pesaing, kemudian sehingga kita menjadi dominan, menjadi market leader. Nah, itu juga bisa. Jadi metode ini lebih fokus kepada value driver. Ya. Kemudian kita perhitungannya di sini mengincorporate financial statement. Jadi semua data di financial statement kita gabungkan. Seperti kayak kita kan komponen menghitung ini kan harus ada book value. Book value kita dapat dari mana? Dari balance sheet. Itu angka di balance sheet. Earnings kita dapat dari mana? Dari net income statement, ya. Jadi udah complicated, sudah komplit ya sebenarnya. Kemudian penggunaan accrual accounting. Ya. Di sini kita mengakui kayak seperti value added. Ya. Kamu masih ingat nggak economic value added? Masih ingat nggak di manajemen keuangan economic value added? Eva. Ada yang ingat? Wafa, Ihsan, Rijalul, ada yang masih ingat? Sorry, Eva. Nilai tambah. Value added? Tambah ya? Iya, nilai ekonomis. Rumusnya apa? NOPAT, ya kan? Net operating profit after tax modal. Dikurangi Expand. Cost of capital dikali invested capital kan? Ya kan ya? Modal tahunan. Rumus. Ya. Eva sama dengan NOPAT dikurangi cost of capital R tuh dikali invested capital. Ya. Nah ini kan sebenarnya pola dasarnya sama. Kita semua memang pakai pola dasar itu, gitu ya. Seperti kayak ini, nilai perusahaan sama dengan apa? Book value, ya. Tadi cuma yaitu karena ini nilai perusahaan seperti kayak tadi. Sorry, kok nilai perusahaan. Eva kita identikan sama CSP. CSP sama dengan apa tadi? Kok CSP? Abnormal earnings. Abnormal earnings sama dengan CSP dikurang cost of capital dikalikan book value, kan ya? Ya kan? Itu pola dasarnya Eva sebenarnya kan? Ya, pola dasarnya Eva sebenarnya. Jadi makanya di sini kanan mengakui value added. Ya, seperti tadi abnormal earnings itu kan sebenarnya lebihan dari earning normal. Mematching value added dengan value cost, ya, seperti tadi ada kita kurangkan ya, ada apa namanya, abnormal earnings itu CSP itu adalah yang value-nya, tapi kita kurangkan juga dengan kewajiban kita sama pemegang saham ya, value loss-nya. Men-treat investment sebagai aset. Ya. Kita mengakui book value. Kemudian versatile ya.
Jadi bisa digunakan untuk bervariasi accounting, mau pakai accounting method apa, terserah. Yang penting kita sebenarnya angkanya angka earning sama book value, ya. Nggak terhalang sama metode apapun. Kekurangannya adalah kita harus paham banget sama accounting. Kita harus paham banget sama accounting, harus paham banget sama manajemen keuangan, gitu. Kita juga harus paham mengenai problem-problem di accounting. Misalnya seperti kayak distorsi, seperti kayak misalnya bagaimana R&D kalau dibebankan sekaligus, bagaimana R&D kalau dikapitalisir, itu pastinya akan memberi dampak terhadap kestabilan earning, ya. Kemudian, memforecast horizon, ke ke apa, kelemahannya adalah kita memforecast memforecast-nya itu juga forecast itu akan baik, sekali lagi berdampak pada quality dari akuntansi. Apa quality dari akuntansi? Itu tadi, ya. Oh, hal-hal seperti kayak, mmm, apa namanya, leasing capital, apakah ini sebagai rent expense, operating lease, atau sebagai capital lease, itu juga akan berpengaruh, ya. Membuat kita baru bisa meramal kalau kondisinya normal, ya. Kalau kondisinya nggak normal, tiba-tiba lagi santai-santai, nggak taunya ujuk-ujuk ada bluk, angka kerugian gede. Kenapa kerugian gedenya? Taunya ada R&D ada di situ gitu, ya, diblok sekalian misalnya seperti itu. Nah, itu juga akan membuat, eee, peramalan dan akhirnya penilaian akan menjadi sulit diandalkan. Nah, kemudian itu tadi metode yang pertama. Metode yang kedua adalah discounted abnormal operating income, ya. Jadi kita di sini hanya fokus kepada operating income. Nah, kalau kita lihat di sini, kita start dengan accounting equation. Equity sama dengan accounting kurang liabilities. Memang kita bicaranya endingnya akhirnya equity gitu, tapi kita startnya dari aset. Kalau metode yang tadi, kita endingnya di equity, tapi kita startnya dari equity juga. Cost of capital-nya cost of capital equity gitu. Tapi kalau ini, eee, nggak seperti itu gitu ya. Kita startnya mulai dari aset dulu. Karena kita, mulai dari accounting equation. Equity adalah aset dikurang liabilities. Jadi kita harus lihat dulu, asetnya. Kenapa begitu? Karena ini metodenya metode operating income, abnormal operating income. Kalau kita bicara operasi, kita harus bicara aset. Aset-aset untuk menghasilkan operasi. Operasi kan nggak mungkin kita, bisa lakukan, misalnya income statement itu bisa terjadi kalau nggak ada piutang, nggak ada inventory, gimana bisa terjadi gitu. Makanya kita harus melibatkan aset juga. Ya. Jadi makanya metode ini dikatakan pendekatannya pendekatan aset, ya, pendekatan aset. Nanti, Bu, kan katanya akhirnya equity. Ya iya, nanti habis aset ketemu, nanti kita kurangin sama, nilai, apa namanya, hutang, ya, sehingga kita dapat nilai equity. Akhirnya juga equity juga, cuma, start awalnya dari aset. Kenapa? Itu tadi, karena aset adalah modal kita untuk melakukan kegiatan operasi. Nah, oke. Sekarang kita, mulai di sini. Jadi nanti cost of capital yang kita pakai, cost of capital firm, ya, gabungan. Duh. Nah, bagaimana mulai perusahaan? Kita lihat dulu, equity adalah, NOA, net operating asset dikurang hutang. Ya, ini tadi A, sama dengan A dikurang L. Ini kalau kita simpulkan lagi, untuk operatingnya, net operating asset dikurang dengan net hutang, net financing leverage. Kemudian CSP-nya itu kalau tadi kita apa? Sorry, tadi abnormal earnings ya. Di sini CSP-nya NOPAT dikurangi dulu dengan net financing expenses. Apa tuh net financing expenses? Interest. Ya. Nah, ini
value equity-nya, ya. Book value of equity nanti ini pola dasarnya sama, book value of equity ditambah present value abnormal, abnormalnya operating earning dalam hal ini ya. Nanti kita lihat, nanti kalau kita menggunakan cost of capital-nya adalah cost of capital firm, bukan cost of capital equity. Ya. Kemudian juga kalau tadi kita menggunakannya apa namanya book value-nya equity, kalau ini net operating asset. Jadi komponennya apa? Kita bisa lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya, metode sebelumnya. Kalau metode sebelumnya komponennya apa aja? Book value of equity untuk menghitung valuation-nya, value of equity apa? Earning expected return, ya CSP. Abnormal earning itu CSP. Terus ada cost of capital equity, ya cost of equity gitu. Kalau di sini komponennya NOA, net operating asset, NOPAT, ya. Kemudian kita ada cost of firm, cost of capital perusahaan secara keseluruhan. Ada juga kita harus tahu nanti akhirnya kita bisa dapat cost of equity. Ya. Nanti ada lagi kita harus tahu hutang juga, ya. Cost of hutang juga. Jadi lebih komplit, net operating asset, NOPAT, semua cost of capital, baik firm, equity maupun bonds, ya, cost of equity, cost of bonds, cost of firm, terus nilai hutang. Oke, nah inilah rumusnya. Nah ini nilai perusahaan itu sama dengan nilai perusahaan. Iya, nilai perusahaan kita melihatnya sudut equity ya. Sama seperti kayak tadi sebenarnya kita nyarinya equity. Kenapa kita nyari equity? Karena nanti kita mau bagi dengan jumlah saham beredar sehingga dapat harga saham. Ini sama dengan aset dikurangi book value dari hutang, ya kan? Itu pola dasarnya. Nah, kalau penilaiannya sama. Jadi seperti pola dasarnya sama kayak tadi, sama kayak metode sebelumnya. Cuma aja kalau di sini book value of equity, kalau di sini NOA, ya. NOA awal ditambah NOPAT dikurang sama seperti sebenarnya tadi kan net income dikurang R-nya cost of equity dikali sama apa tadi ya? Jadi lupa. Nah, kalau ini dikalinya kali NOA, ya. Kalau tadi kalau nggak salah book value ya, book value equity ya. Kalau ini dikalikannya NOA. Nah, seperti juga sama sebenarnya. Pola dasarnya sama, cuma diganti-ganti pembilang penyebutnya. Disesuaikan. Oke, kita mulai. NOPAT, net operating profit after tax. 3.900 kalau mungkin kalau di akuntansi earning before interest and taxes, tapi nanti kita kurangin lagi dengan interestnya, ya. Kemudian ini interest yang udah net of tax, ya. Ini angka NOPAT-nya udah dapat, ya. Kemudian forecast NOA-nya sekian, ya. NOA-nya sekian. Nah, kita juga harus tahu dapat data book value of hutang. Kan nanti ini dikurangkan nanti di endingnya. Kemudian, nah ini kita lihat cost of capital-nya adalah cost of firm, ya, gabungan antara bond sama equity, ya. Kamu masih ingat cara nyarinya yang pakai WACC ini sebenarnya cost of capital-nya WACC. Masih ingat cost of capital WACC?
proporsi. Jadi ini dapat angkanya nih, ini kebetulan 16% ya, 16%. 16% itu sebenarnya hitungannya adalah weight-nya hutang. Jadi total hutang dibagi dengan proporsi ya, hutang dan equity. Jadi hutang dibagi aset, ya, itu kan berapa proporsi? Itu kan masalah leverage ya, leverage. Hutang dibagi total aset dikalikan cost of bonds, ya. Cost of bonds dalam hal ini adalah interest net of tax. Ditambah equity dibagi total aset dikali cost of equity. Ya. Jadi gabungan antara cost of debt sama cost of equity dapat cost of loan. Nah, ini kebetulan angkanya given 16%. Nah, coba kita lihat ya. Cara pengerjaannya sama. NOPAT kita jadikan abnormal earnings itu adalah NOPAT dikurangi dengan 16% dikali apa? Dikali NOA. Ya. Berapa? 16% coba dihitung. 16% dari NOA 11905. 1904. Dikurang 3.900. 11.995 kan ya jadinya. Jadi 3.900 dikurangi 16% dari dikali 11.905. Ya kan? Iya, Bu. 995. Ya, sini juga gitu, 4602 dikurangi 16% dari 14.286. Ya, hasilnya 2316. Begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Nah, ini udah biasa ya, 1,16 pangkat 1, 1,16 pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian abnormal earning udah dapat tadi di sini. Nah, kita lihat pertumbuhan abnormal earning-nya. Abnormal operating earning, sorry. Abnormal operating earning. Kita lihat pertumbuhannya. 195 ke 2316 16%, kesekian 12%, kesekian. Kita lihat dulu perkembangannya sampai kita ketemu angka konstan ya. Nah, ternyata di sini konstan setelah itu. Ya, maka kita terminal value kita hitung di sini di angka pertama yang dia mulai konstan. Terminal value-nya gimana? 3432 tahun berikutnya dibagi dengan Kamin G-nya 16% dikurangi 15%. Jadi 3432 dibagi 1%. Ya. Hasilnya 343210. Ini ada angka 1 mungkin di belakangnya. Mungkin ini 3432,1 kayak pembulatan ya. Nah, udah gitu. Udah kita ini kan lah seperti biasa. Abnormal dibagi present value kan hasilnya sekian, 2316 dibagi 1346 hasilnya sekian. Ini sekian, 2984 dibagi 1 sekian, 3432 dibagi 1,81 sekian. Kita ini kan present value kan abnormal earning sama terminal value. Udah gitu berapa ininya apa namanya totalnya ya. 11905 ditambah hitung 11905 ditambah present value-nya 6752 ditambah 189552 208 209. Nah, itu total value of the firm. Ya, yang kita cari adalah equity. Sehingga 208 209 ini harus kita kurangi dulu dengan book value of debt ya. Ini tergantung aja data yang diketahui apa. Market value-nya kah ya atau book value-nya.
terserah. Yang penting kalau mau nilai perusahaan konsisten. Kalau dulu book value, berikutnya juga book value, selanjutnya book value. Tapi kalau ini market, biasanya kalau perusahaan menerbitkan bond, tapi lebih baik market value-nya, market value of debt ya. Kenapa? Karena market value itu adalah angka yang sudah lebih diakui oleh masyarakat. Jadi maksudnya gini, untuk perusahaan yang terbuka yang obligasinya sudah diperjualbelikan di masyarakat, tentunya ada harga pasarnya dia gitu. Harga pasarnya ditentukan oleh seberapa besar minat masyarakat terhadap untuk berinvestasi di obligasi kita. Makanya dikurangi dengan pada angka data market value yang dipakai market value. Kalau nggak ada ya pakai hutang. Ya. Nah, dapat angka sekian, udah. Ya, endingnya sama sih sama yang metode sebelumnya. Akhirnya equity juga. Nah, ini nanti dibagi dengan jumlah saham beredar, kita akan mendapat berapa harga sahamnya. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita aplikasikan sama aja yang tadi. Ada abnormal earnings abnormal operating income-nya 0, abnormal operating income-nya perpetuity, abnormal operating income-nya perpetuity dengan growth, bisa. Cuma ya panjang lagi ceritanya ya, dipotong aja ini dengan growth terus. Ini dengan apa namanya pertumbuhan yang terus-terusan ini ya. Ini agak nggak masuk akal sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya discounted abnormal income ini apa namanya hampir sama aja dengan discount abnormal operating income, hampir sama aja dengan abnormal earnings ya. Dia bisa memberikan hasil yang sama dengan abnormal earnings kalau misalnya selisih sedikit-sedikit aja, sepanjang cost of capital untuk equity itu di-adjust terus sesuai dengan leverage, perubahan leverage. Maksudnya kalau bisa aja pakai dua metode gitu ya untuk membandingkan gitu. Tapi perhatikan leverage-nya. Leverage itu adalah perbandingan antara hutang dengan equity gitu. Perbandingan antara hutang dengan equity. Karena bisa aja kan perusahaan mempunyai strategi misalnya pembiayaan struktur modalnya berubah gitu ya. Oh, saat ini kayaknya lebih bagus dengan hutang. Lu kan pernah ada di manajemen keuangan diajarin ya, kayak seperti berhutang itu malah lebih baik begitu. Jadi kadang-kadang perusahaan mengubah lebih suka membiayai dengan hutang daripada dengan modal sendiri. Jadi enaknya di metode ini adalah di metode operating income kita nggak perlu worry mengenai proporsi leverage, maksudnya berapa proporsi hutang dengan equity kita gitu. Ya kita sih santai aja. Berapa total net operating asset, kemudian nanti kita kurang berapa akhirnya net operating asset kita pakai untuk menghitung value of the firm, kemudian value of the firm tinggal kita kurangkan saja dengan market value of debt, udah selesai gitu ya. Jadi nggak apa namanya nggak perlu repot-repot dengan yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini yang paling tadi mungkin kalau misalnya kamu coba pakai kalau seandainya abnormal operating income-nya 0 dan segala macam dengan 3 alternatif condition itu ya. Tapi nanti di rumah jangan lupa pelajari ini, lanjutin nih ya, lanjutin. Buat latihan juga. Oke, kita lanjut. Sekarang masih banyak materinya, masih ada satu ini lagi. Mengenai discount, sebenarnya ini discounted cash flow model kamu udah belajar ya, ya waktu di manajemen keuangan bukan? Pernah belajar?
Free cash flow model ini sama, hampir mirip sama abnormal operating income. Kita endingnya di equity, semua juga endingnya di equity ya. Cuma awalnya kita dari value of the firm juga, kemudian dikurangi dengan market value of utang, kemudian nanti seperti itu lagi. Sama seperti yang sebelumnya, satu model sebelumnya. Oke. Nah, inilah discounted cash flow model. Kalau kita lihat di sini, kita kalau namanya cash flow itu kan ada kegiatan, macam-macam kegiatannya. Ada kegiatan operating dengan investing, ada kegiatan financing gitu. Nah, di sini kita memisahkan cash flow dari operasi apa aja ya. Kemudian cash flow untuk investasi apa. Nah, itu kita kurangan dulu, itu yang namanya free cash flow gitu. Walaupun kalau kita startnya dari net income, kita banyak banyak mengadjust ya. Mungkin waktu itu dipelajarinya seperti itu ya, waktu di manajemen keuangan. Sampai akhirnya kita ketemu nopat gitu ya, terus dikoreksi-koreksi lagi sampai akhirnya ketemu free cash flow. Nah, kalau ini dibikin simple nih ya. Melihat dari sisi jenis kegiatannya. Cash flow dari operasi pajak, investasi apa, kemudian selisihnya itu adalah free cash flow. Nah, nah yang kalau kita pakai di sini, yang kita pakai ini adalah jadi aliran kasnya itu cash dari operasi dikurangi dengan cash flow cash investasi ya. Kemudian kita discountedkan dengan ROW itu di sini maksudnya ROW itu 1 plus K ya, 1 plus K. Jadi 1 plus interest cost of capitalnya, cost of capital, tapi cost of capital WACC, cost of capital of the firm, ini cost of capital of the firm, makanya ROF tulisannya ya. Kemudian nanti setelah kita dapat nilai ini, ya, value of the firm, nanti value of the firm dikurangi dengan market value of debt, kita dapat equity. Nah, untuk free cash flow ini juga sama dengan 3 kondisi. Nggak ada free cash flow pas for the forecast. Maksudnya pas apa sih? Pokoknya 0 lah ya FCF-nya. Kemudian free cash flow dengan pertumbuhan yang 0. Jadi ini free cash flow yang 0 untuk menentukan terminal value-nya. Kemudian yang kondisi yang kedua adalah free cash flow dengan pertumbuhan 0 ya. Kemudian ini free cash flow yang tumbuh terus ya. Ini perpetuity tapi nggak ada pertumbuhan, maksudnya pertumbuhannya 0. Kalau ini pertumbuhannya tetap tapi berarti tumbuh terus ya. Rumusnya dari K-min G sama aja ya, K-min G. Oke. Kita ini ada yang nyangkut. Sekarang kalau ada ini jadi curiga. Kalau ada terkait tenggorokan. Ini untungnya nih kamu jadwal ngajarnya saya hari ini ya. Kalau nggak besok saya harus swab lagi. Kenapa sih? Hanya untuk ini aja, keamanan. Ya. Jadwal, udah jadwalnya. Oke, kita mulai. Bentar. Forecast, ini angkanya udah dapat gitu ya. Sekian-sekian. Dianggapnya datanya udah selesai ya.
Kemudian dikasih tahu, kita harus tahu book value of hutangnya untuk nanti dikurangkan di ending. Cost of capital, cost of firm ya, cost of capital WACC ya, weighted average cost of capital maksudnya. Weighted average cost of capital 16%. 16%. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi ini kamu harus cari sendiri ya. Kalau seandainya soalnya keluar nih. Kemudian kita lihat ininya apa namanya? Pertumbuhan FCF-nya. Dari 1,519 ke 2031 ini naik berapa persen nih? Gitu. Ya, katanya naik 34%. Dari 2031 ke 2700 naik 36. 2700 ke 3178 naik 15. Dari sini ke sini 15 tetap tanya 15-nya 15 lebih dikit, anggap 15 aja ya. 15% sekian. Nah, gitu. Ini biasalah dibagi ini menjadi sekian. Ini dibagi ini menjadi sekian. Ya. Ini dibagi ini menjadi sekian. Nah, kemudian kita lihat, oh 15% nih ternyata startnya dari 2008. 2008 ke 2009, 2009 15%, terus berarti di sini kita hitung terminal value-nya. Ya. Ya, tadi saya bilang mau hitung di sini juga nggak apa-apa sih. Nanti hasilnya juga hasilnya juga sama aja, beda-beda dikit aja. Ya. Karena nanti kalau misalnya kita ngitungnya di sini, terminal value-nya, hitung di sini, hasilnya akan beda, bukan angka ini. Ya, karena kita 2.400 sekian ini. Ya, dibagi dengan 1%. 16% dikurang 15%, 1%. Cuma nanti waktu kita mempresent value-nya adalah mempresent value ini T plus 4 nih. Ya, kalau ini kan T plus 3 kali ya. T plus 3 ini 4, ini 5 ya. Nah, agak beda, agak mesti ngitung ulang lagi. Jadi sebenarnya boleh aja kamu ngitung terminalnya di sini, terminalnya terserah. Cuma kan jadi malah habis waktu, mendingan dari sini aja. Nah, ini kemudian dibagi dengan cost of capitalnya, dapat sekian, kita jumlahkan present value dari free cash flow ditambah terminal value. Kemudian kita jumlahkan deh berapa nih hasilnya. Dua ini. Nggak ada book value yang kita di awal nggak ada kayak seperti NOA ya, sebelumnya kan ada NOA, ada sebelumnya lagi ada book value of equity, nggak ada nih ya. Ini aja present value cash flow ini aja, jumlahkan berapa. Nah, ini adalah value of the firm, kemudian kita kurangi dengan hutang, dapatlah value of equity. Nah, value of equity ini dibagi dengan jumlah saham beredar, kita dapat harga saham kita. Nah, kalau perusahaan kita sudah terbuka, kalau seandainya kita bandingkan dengan harga di luar, kita bisa melihat, membandingkan kalau harga di luar, misalnya kita harganya harga saham yang menurut hitungan kita ini 10 misalnya, terus di luar 11, berarti kita terlalu underestimate sama diri kita sendiri gitu ya. Sebenarnya kita punya potensi, cuma kita menganggap diri kita sendiri rendah gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat nilainya 15, sementara di luar hanya 10 harganya, kita terlalu lebay ya, terlalu berlebih-lebihan mungkin ya memprediksinya gitu. Mungkin mengasumsikan tingkat pertumbuhannya kita terlalu berani. Bisa jadi, atau penggunaan cost of capital-nya yang kita terlalu berani, atau ya seperti itulah. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Ini cash from operation. Nah, ini harganya ya, ini mungkin angka udah final ya, udah dapat ya. Apa sih kelemahan dari discounted cash flow ya? Di sini
investment di-treat sebagai apa tuh katanya? Investment di-treat sebagai loss ya. Gitu. Jadi karena mereka menganggapnya mereka memisahkan kegiatan operasi ini kegiatan investasi gitu. Sementara kalau kita pikir sebenarnya investment itu sebagai satu kesatuan ya, nggak mungkin kita mengatakan investasi itu kegiatan yang berbeda dengan operating gitu. Padahal justru kita berinvestasi untuk menghasilkan operation. Nah inilah kelemahannya ya. Kenapa harus dikurangkan gitu dari investasi itu gitu. Kemudian value receive is not matching dengan value surrender. Ya, kalau tadi seperti kayak di sini cash flow from operation itu nggak kita matchingkan dengan apa yang kita korbankan. Jadi sepertinya kita hanya melulu fokus ke cash flow operation tanpa menghiraukan yang lain-lain. Kemudian menganalisa forecast, sebenarnya kalau kita mengatakan apa sih yang membuat perusahaan maju, itu sebenarnya kita bergeraknya bukan dari uang kas ya. Itu kan uang kas itu kan malah justru kalau kita terlalu banyak menimbun dianggapnya kita nggak optimal. Ya. Kita kan nggak boleh menimbun kas terlalu banyak ya. Berarti kita kurang berinvestasi. Ya, karena kas itu uang yang nggak bisa menghasilkan kalau kita diemin aja ya, kalau kita taruh di bawah bantal aja misalnya, atau kita taruh di bank aja, paling bunganya hanya sebesar kayak giro hanya 1% aja 2% ya nggak berkembang gitu. Jadi sebenarnya kalau di sini fokusnya ke kas agak kurang cocok dianggapnya ya. Menurut riset earning lebih cocok karena earning pertama karena memang kita menerapkannya accrual bukan cash basis, kemudian juga earning itu setelah kita sisihkan dengan kewajiban kita, earning itulah yang kita gerakkan untuk mengembangkan perusahaan sehingga ada value added. Jadi dikatakan cash itu bukan faktor peningkatan perusahaan. Jadi bukan berarti orang kalau perusahaan kalau dibilang makmur itu bukan berarti uangnya cashnya banyak ya. Justru kalau cashnya banyak dia nggak optimal ya. Optimal. Oke. Keuntungan cash flow katanya easy and real to think about, tidak dipengaruhi oleh accounting rules. Kalau warung-warungan mungkin kalau nggak perlu pakai prinsip accounting gitu katanya ya. Padahal juga nanti kita kadang-kadang menghitung free cash flow justru startnya dari net income. Kalau kita dari net income justru kita harus tahu cara pembukuan akuntansi ya. Kemudian familiar. Familiarity, straight application of familiar net present value ya. Kalau kita udah paham sih sebenarnya, paham net present value ya, kita bisa tinggal ngitung aja free cash flow mudah. Itu sih sama metode manapun mudah ya. Kelemahannya, free cash flow tidak menunjukkan value added in the short run ya. Jadi kalau bisa dikatakan free cash flow ini, nah ini tadi sama yang tadi ya, free cash flow gagal mengakui value generated yang
yang tidak melibatkan cash flow investasi. Jadi kayaknya memang dia selalu memisahkan kegiatan operasi sama kegiatan investasi itu hal yang berbeda ya, padahal sama. Nah, free cash flow tidak mengukur value added in the short run, ya karena sebenarnya kita juga agak susah meramalkan cash flow untuk jangka panjang ya, jangka panjang. Paling biasanya umumnya orang meramalkan cash flow itu untuk jangka pendek. Kamu masih ingat cash budget nggak? Di pelajaran apa tuh cash budget? Cost. Cost counting ya? Cost counting atau namanya saldo awal sekarang paling setahun ya. Saldo awal ini kita estimasi penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, saldonya sekian, padahal minimal kita harus saldonya sekian, berarti kita harus sudah minjem uang supaya jangan sampai nol gitu ya. Kemudian menjadi saldo awal bulan berikutnya, begitu terus ya. Ya paling sebenarnya yang kalau untuk cash tuh lebih cocok kita membuat forecast tuh untuk jangka pendek sebenarnya ya, maksudnya dengan cash budget itu udah cukup gitu. Karena tidak mempertimbangkan cost of capital, tidak mempertimbangkan tingkat inflasi, karena kalau jangka pendek kan masih belum lah soal inflasi kita masih. Nah, kalau udah jangka panjang, kalau cash tuh agak susah ya untuk kita jadikan patokan gitu. Karena nilai uang itu kan akan bisa berubah tahun ini dengan tahun selanjutnya. Kemudian cash flow itu juga di sini katakan free cash flow is partly a liquidation concept. Maksudnya agak nggak cocok karena gini, kalau kita bilang cash flow itu menunjukkan performance kita bagus, kalau dengan cash flow yang gede itu berarti performance perusahaan bagus, perusahaan itu kaya, ya, perusahaan itu ada value, jadi ada value added-nya, salah ya kita nganggap gitu. Kenapa? Bisa jadi uang yang banyak itu karena kita menjual aset. Ya. Karena kita meliquidate aset, yang mungkin itu operating aset gitu ya, kita meliquidate, kemudian uangnya jadi banyak. Nah kan sebenarnya apa ya? Itu kan bukan kinerja operasi itu kan sebenarnya. Ya. Itu jual aset investasi itu. Apa prestasinya gitu menjual aset itu ya. Bukan kerja, tapi kita dianggapnya bagus gitu ya, karena uangnya banyak gitu. Nah, itu yang yang agak kurang tepat dianggapnya ya. Kalau free cash flow itu dijadikan ukuran sebagai kinerja yang baik atau sebagai faktor yang bisa menaikkan value added gitu, menambah nilai. Kemudian lagi ya, may require long forecast horizon ya, untuk mengakui cash inflow from investors. Nah ini dia juga membutuhkan jangka waktu yang lama untuk mengakui cash inflow dari investment, terutama untuk investment yang jadi untuk perusahaan yang baru tumbuh, biasanya kita perlu investasi ya, perlu investasi. Jadi kita pengeluaran cash flow itu banyak. Nah, di saat perusahaan baru mulai, baru startup, itu pasti cash flow, dianggapnya cash flow-nya jadi kecil ya, karena banyak sekali mengeluarkan uang. Mungkin nggak ada cash inflow. Gitu. Nanti untuk mengembalikan istilahnya payback-nya ya, uang yang sudah kita keluarkan akan balik modalnya gitu, itu kapan itu akan lama gitu, karena ya maksudnya gini, loh, di cash flow itu kan ada beda-beda kegiatannya. Ini kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan financing. Nah, kalau ini lagi ngomongin kegiatan investasi. Kalau kita di awal startup itu kita mengeluarkan kegiatan investasi, maka inflow dari kegiatan investasi itu akan lama lagi baru dapatnya lagi gitu. Jadi makanya dianggap ini kayaknya agak kurang pas gitu ya.